Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ya, fisik lemah, ekonomi lemah, politik lemah, semua rapuh. Fisik lemah, kibah lemah, tidur telat malam. Tidur telat malam, malah banyak yang tidak tidur malam. Pagi tidur, sehari-hari nggak ada gerak, duduk ngopi sangat lagi. Makanan, banyak makanan junk food, makanan apa itu? Kurang berkualitas. Makanan kita sekarang ayam potong, ayam 15 hari. Sudah ayam potong, kakinya lagi kita makan, cengkirnya. Jadi fisik kita lemah dibandingkan orang-orang terdahulu. Mereka lebih kuat. Kemudian wa'amaru dia, dan bangunan-bangunan yang mereka bangun, gedung-gedung mereka lebih kokoh. Gedung kita begitu gempa banjir. Coba lihat piramid dibangun oleh orang Mesir dulu. Salah satu keajaiban dunia hari ini, piramid itu. Sampai sekarang masih bingung ilmuwan bagaimana konsepnya itu dibawa batu-batu besar itu. Kita sekarang dengan teknologi yang sudah luar biasa masih susah itu membawa batu besar. Satu batu itu setengah masjid. Gimana cara dibawa ini? Alat berat tak ada. Pakai beko pun kalah beko itu batu itu. Setengah masjid ini satu batu. Atau seperempat masjid ini satu batu. Disusun. Menjadi gedung pencakar. Piramid-piramid yang ada di Giza, di Mesir. Jadi kalau kita bilang hebat kita dalam membangun, kita punya sekarang arsitek, ahli arsitek yang luar biasa, ya, teknik sipil yang luar biasa, tapi hasilnya bangunan dulu lebih kokoh, lebih dahsyat, lebih menakjubkan, dan bertahan sudah ribuan tahun. Kita sekarang banyak arsitek, banyak teknik sipil, banyak kontraktor. Jalan dibuat tak sampai setahun. Proyek multi years. Pokoknya habis proyek. Kayak di Selawat, tiap jalan tak ada. Selalu ada proyek jalan. Kapan sekali tak ada jalan yang dibuat. Jadi kalau di sisi bangunan lebih kokoh bangunan yang masuk dalam kategori keajaiban dunia. Kemudian di mana itu yang dibuat punya orang Romawi dulu di Eropa, itu juga keajaiban dunia. Bangunan yang kayak stadion itu, ya, dari batu dibuat, dari batu. Nggak seperti kita pon udah mulai, lapangan belum siap. Dari batu dibuat sampai ribuan tahun bertahan. Kemudian di Eropa kali itu yang satu keajaiban dunia yang menaranya itu konsepnya konsep merek. Tapi sudah ribuan tahun itu merek. Di mana itu? Ya? Satu keajaiban dunia itu di menara. Itu seperti Allah ceritakan dalam Al-Quran itu kaum Nabi Hud. Coba lihat kaum Nabi Hud itu. Mereka itu membangun gedung itu, langsung gedungnya dibuat dari gunung dipahat. Gunung dipahat itu kaum Nabi Hud. Mereka ahli bangunan itu. Gunung dipahat, kemudian tata letak taman itu indah sekali kaum Nabi Hud. Kaum Ad, kaum Hud, gunung itu dipahat dari gedung-gedung besar, kamar-kamar indah sekali. Kemudian perairannya, kemudian tanamannya menakjubkan. Masih Allah sisakan. Tapi kenapa kemudian hancur itu? Tapi masih Allah sisakan. Sebagai contoh bagi kita yang datang setelah mereka. Jadi kata Imam Ghazali, kata Ali bin Abi Thalib, ya, wa a'maru bi'ara, kalau bangunan
juga lebih hebat orang-orang terdahulu sebelum kita hidup sekarang. Orang yang dulu pernah hidup di dunia ini, mereka punya bangunan lebih dahsyat. Wa ab'adu athar, dan apa yang mereka lakukan itu bertahan sampai hari ini. Kita tidak tahu ini bangunan kita bangun hari ini akan bertahan sampai seperti mereka ribuan tahun, seperti piramid. Piramid itu sudah 4.000 tahun lebih. Ini kita nggak tahu ini rumah kita ini stadion yang kemarin baru dibuat di Raya ini apakah bertahan nanti 1.000 tahun atau kuat sekali lagi buat lagi begini. Jadi kita tidak lebih hebat dari orang terdahulu. Apa yang kemudian membuat kita bangga, merasa heboh dengan proyek dengan bangun biasa saja. Nah, fa asbahat aswatuhum hamidah khamidah min ba'di tuli taqallubiha wa ajsadihim baliyah wa diyarihim ala urushiha khawiyah wa athariha afiyah. Hebat sekali mereka dulu, tapi fa asbahat aswatuhum hamidah, riuh suara kehebatan mereka dulu, sekarang mana? Sudah senyap, sudah mati, sudah hilang. Nah, seperti riuh kondisi negara kita, politik, ekonomi, gabung. Semua gabung di warung-warung kopi, sedang semangat sekali dengan periode baru ini, semuanya dibawa ke militer semuanya. Lagi heboh, lagi apa, lagi senang semuanya, lagi riuh, masalah ekonomi riuh. Mereka juga dulu seperti itu sebelum kita, umat-umat terdahulu riuh, berbicara masalah berbagai macam dinamika kehidupan mereka, berbagai macam kemajuan mereka, riuh sekali, merasa hebat pada masa mereka. Tapi keriuhan itu, suara-suara itu semuanya sudah lenyap. Ini suara-suara kita nanti semuanya riuh, kita juga akan lenyap, diganti oleh suara anak-anak kita. Suara anak-anak kita riuh, kemudian diganti oleh cucunya, dan terus. Nah, suara-suara kita akan hilang pada saatnya nanti. Ya, suara pengajian ini pada saatnya akan hilang, digantikan oleh yang mengisi pengajian yang lain. Yang isinya kemana? Sudah meninggal. Akan digantikan oleh suara yang lain. Suara yang azan di sini akan digantikan oleh muazin yang lain nanti. Imam yang indah tadi bacaannya, tapi kalau imam tadi insya Allah masih lama. Umurnya ya masih muda sekali, ya. Tapi tetap akan hilang suara beliau nanti. Akan digantikan oleh orang yang datang setelah kita semua. Yang hari ini kita begitu heboh dengan suara kita, apalagi yang punya kekuasaan sedikit atau punya kekayaan lebih, tiap hari ribu-ribu, tujuh, jangan ada bereh dan buah aja. Suara itu pun akan hilang pada waktunya, diganti oleh toki-toki yang lain, ya, penguasa-penguasa yang lain. Seperti itu terus. Suara kita akan hilang, ya. Suara mereka fa asbahat aswatuhum hamidah khamidah. Suara-suara riuhnya, suara-suara mereka orang-orang terdahulu yang luar biasa itu asbahat hamidah, telah hilang. Khamidah, telah senyap. Min ba'di tuli taqallubiha, setelah panjangnya keriuhan mereka membangun dunia ini, itu semuanya telah hilang. Wa ajsaduhum baliyah, dan jasad-jasad mereka dulu semuanya baliyah, sudah hancur dimakan oleh tanah. Kita juga demikian, jasadnya semuanya akan kembali ke tanah. Mereka sudah kembali ke tanah. Mereka nggak jauh dari kita, dekat dengan kita, di bawah kita, cuma sudah jadi tanah. Kita juga demikian nanti. Mungkin kita di sini juga dikuburkan di kampung masing-masing. Nanti kita akan dekat juga dengan generasi setelah kita. Cuma beda tempat saja. Kita di bawah, sudah nggak jalan lagi di atas tanah. Mereka di atas tanah. Kita juga demikian. Kita kalau mau lihat itu orang-orang Belanda dulu yang menjajah Aceh.
Jauh nggak ada mereka sekarang? Mereka jauh tuh di Kerkop, di belakang museum apa tuh? Museum Tsunami, dekat sama kita, di bawah kita. Dia udah melapik meter saja. Tapi mereka sudah di. Besok kita seperti itu. Besok kita di bawah, anak cucu kita dan penerus kita berada di atas. Nah, wa ajsaduhum baliyah, jasad-jasad mereka semuanya sudah hancur. Wa diyaruhum ala urusyiha khawiyah, dan gedung-gedung besar yang mereka bangun ala urusyiha, bak istana, khawiyah, semuanya sudah kosong. Ada nggak sekarang yang tinggal di dalam piramid di Mesir? Tidak ada lagi. Dulu itu tempat raja-raja, bahkan sampai meninggal di situ disimpan raja-rajanya. Itu tempat yang mewah. Sekarang khawiyah, kosong. Yang ada sekarang mumi. Nggak ada yang orang mau masuk tidur di dalam piramid, walaupun salah satu keajaiban dunia, nggak ada yang mau tidur. Khawiyah udah kosong. Gedung-gedung yang mereka bangun punya kaum Nabi Hud di daerah Arab itu, yang banyak itu peninggalan umat terdahulu Mesir. Mesir itu banyak sekali gedung-gedung besar. Nah, itu kayak di Mesir, tinggi-tinggi sekali, udah besar-besar. Tiang yang mereka buat itu bukan tiang sebesar ini, besar-besar sekali tiangnya saja seperempat masjid ini. Kita kalau mau nengok ke atas itu kita harus daerah Mesir di Maroko yang banyak peninggalan umat terdahulu, di Mesir, Maroko, Arab Saudi. Kalau Arab Saudi itu yang di pinggirannya itu punya kaum Nabi Hud, yang Rasulullah ketika perang itu disuruh sahabatnya jangan lewat situ, tapi lewat jalan lain. Karena itu tempat kaum yang pernah diazab oleh Allah. Jadi sampai kita kena percikan, kemalangan di sana. Jadi bangunan-bangunan mereka semua khawiyah, telah sepi. Paling datang turis untuk foto. Wa atharuhum afiyah, dan semua peninggalan mereka itu tidak ada yang pakai. Afiyah. Wastabdalu bil qusuril masyidah was surur wan namarik al mumhadah as-suqur wal ahjar al musannadah fil quburil laqi'ah al mulhidah. Mereka telah berganti bangunan-bangunan mereka bil qusur, yang seperti istana-istana itu al musayyadah, yang kokoh-kokoh sekali, wasurur, dan dipan-dipan kasur-kasur dan bantal-bantal yang begitu mewah, semua telah berganti. Mereka tidak di situ lagi. Tapi di mana mereka sekarang? As-suqur, di bawah batu, ya. Wal ahjar, tanah di bawah batu, tanah, al musannadah, yang membasahi, yang menempel pada mereka, fil kubur, yaitu di dalam kubur-kubur, al-laqi'ah, yang dimasukkan al-mulhadah, ke liang lahat. Bangunan tinggal, jasad mereka masuk kubur. Kita kan juga demikian. Hari ini kita buat rumah besar-besar, cantik, kita buat rumah. Kita setel seperti ini, kita setel seperti itu. Nanti keluar model baru, kita ukir lagi, kita cat lagi. Nanti keluar profil baru, keluar ini baru, gaya baru, kata cat deh, mau hari raya nanti cat lagi. Tambah ini, tambah dapur, anak free tambah. Keluar gaji bulan 13, tambah lagi apa nanti di rumah. Kan begitu biasa pegawai kan. Kayak gaji belum hebat, tak tambah nanti, tambah lagi. Tapi nanti ketika meninggal, maka rumah itu tinggal untuk anak. Dia masuk untuk pertanyaannya. Biasanya anak-anak itu beda rasa ketika dia tinggal di rumah orang tuanya dibandingkan dia tinggal di rumah sendiri. Jangan berharap anak-anak kita itu nanti setelah kita tinggalkan rumah kita itu, kita mati, jangan berharap dia akan melihat rumah kita tinggalkan itu seperti kita lihat. Kita ketika melihat rumah kita itu hasil jerih payah kita melihat dengan penuh bangga, dengan penuh senang.
kita poles ini, kita poles itu. Tapi anak-anak kita nggak melihat seperti itu. Seperti kita juga. Anak-anak kita nanti dia pengen punya rumah sendiri. Jadi rumah kita buat sekarang, ujung-ujungnya di mana? Kau yang sendiri. Ada yang mungkin punya perasaan yang dalam sedikit, tidak enak kita jual, ini kan peninggalan orang tua. Musyawarah mereka di antara 5 anak, ujung-ujung nanti korban anak pertama, tinggal abang aja yang kosong. Sedih sekali kita kalau tahu rumah yang kita bangun, yang kita pesapat tadi tunggu gaji 13.000 kalau belum keluar itu, untuk buat kamar mandi, untuk buat dapur, untuk buat ini kita cat bagus-bagus. Setelah kita tinggalkan, anak-anak musyawarah, tinggal rumah dia kosong sayang, kosong sayang, itu meyakinkan sekali kata-kata itu. Tempat yang kita anggap itu istana kita itu paling, mereka justru menganggapnya sayang kosong. Itu pun ucapan seperti itu walaupun sakit sedikit, itu sudah paling bagus itu. Diucapkan oleh mungkin anak yang punya perasaan baik. Kalau anak-anak yang modern lagi langsung belum, begitu meninggal orang tuanya, ditunggu habis nuju tidak enak, tunggu selesai 40, habis 40 tidak enak. Terakhir orang-orang ke rumah kapan biasanya? 100 tahun, nggak ada yang ke rumah lagi, nggak ada acara-acara lagi sama dia, berarti dah aman, nggak ada yang tanya lagi. Maka musyawarahkanlah untuk dijual, selesai, lenyap jadi uang apakah akan bertahan lama? Tidak. Namanya uang kalau sudah di tangan, tidak 1 bulan, tidak 1 tahun habis. Itulah keringat kita, itulah darah kita yang kita perjuangkan. Mungkin ada yang dari remaja dia sudah memperjuangkan itu, tetapi ujungnya hawiyah, hamidah. Semuanya akan kosong, semuanya akan hancur, semuanya akan lenyap, sedangkan pemiliknya akan masuk tanah dan hancur dalam tanah. Jadi begitulah kehidupan dunia. Maka janganlah kita berlebihan, seadanya saja. Maka famahalluha lanjut Ali bin Abi Thalib, famahalluha muqtaribun. Tempat orang-orang terdahulu itu, tempat-tempat orang terdahulu sekarang dikubur di bawah tanah. Muqtaribun itu dekat sekali dengan bangunan yang mereka bangun dulu. Seperti itu juga kalau kita mati nanti. Yang tinggal di Nesujaya dikuburkan pasti di Nesujaya. Yang tinggal di Adem Pahlawan dikuburkan di Adem Pahlawan. Rumahnya di Adem Pahlawan. Jadi dekat antara dia sekarang, orang sudah meninggal sekarang, rumah barunya di dalam tanah, dengan rumah yang dia bangun dulu di dunia itu dekat sekali. Antara orang-orang yang membangun gedung-gedung dulu, di mana posisi mereka sekarang itu dekat sekali. Itu kan Mesir Raya dulu dibangun oleh, yang kali kedua dibangun oleh Belanda. Sudah mereka bakar, kemudian ribut orang Aceh untuk menenangkan orang Aceh, kemudian mereka bangun kembali setelah mereka serang. Itu yang bangun-bangun itu kuburnya nggak jauh dari Mesir Raya itu, di belakang museum. Mereka melihat bangunan mereka yang mereka bangun dulu. Kita seperti itu nanti. Kita melihat rumah kita yang kita bangun dulu. Tapi walaupun kita dekat, wasakinuha muqtaribun, semuanya sudah terasa asing. Ketika kita nanti akan ada hadis itu bahwa arwah itu juga akan melihat kehidupan dunia. Kita akan melihat nanti kehidupan mungkin anak kita, tapi muqtaribun, terasa asing antara kita yang sudah di dalam tanah dari alam barzakh dengan orang-orang yang melanjutkan kehidupan setelah kita di atas tanah. Sudah masuk waktu Isya. InsyaAllah khutbah Ali bin Abi Thalib ini akan kita lanjutkan malam Sabtu depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.